Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang praktikum revolusi kumbang. Letakkan kumbang kedua seperti pada posisi gambar berikut. Kemudian tekan stop untuk memulai ulang data. Rubah kecepatan sudut menjadi 2 omega. Kemudian tekan go dan tunggu sampai sudut mencapai 4,7. Kemudian tekan stop, lalu snapshot dan letakkan di sini. Nomor 3, snapshot kurva posisi terhadap waktu setelah menempuh waktu 20 detik. Tekan go dan tunggu sampai 20 detik. Ya, sudah 20 detik dan sudut menunjukkan 40,014 derajat. Kemudian snapshot dan letakkan di sini. Selanjutnya nomor 4, snapshot kurva kelajuan terhadap waktu setelah menempuh waktu 20 detik. Rubah tampilan grafis menjadi sudut, kecepatan sudut, dan kecepatan. Snapshot dan letakkan di sini. Selanjutnya nomor 5, snapshot kurva percepatan terhadap waktu setelah menempuh 20 detik. Rubah tampilan grafis menjadi percepatan. Kemudian snapshot dan letakkan di sini. Rubah tampilan grafis menjadi kecepatan lagi. Dan rubah kecepatan sudut menjadi min 2 omega. Nomor 6, deskripsikan gerak berdasarkan perlakuan pada langkah 9. Pada perlakuan langkah nomor 9, kedua kumbang akan berputar searah jarum jam atau berkebalikan dengan arah sebelumnya karena memiliki kecepatan sudut bernilai negatif. Hal tersebut juga berpengaruh pada sudut yang menjadi negatif dan grafiknya yang menurun. Hapus data dan rubah kecepatan sudut menjadi 4. Kemudian tekan go. Snapshot dan letakkan di nomor 7. Lanjutkan sampai 20 detik untuk menjawab soal nomor 8. Tekan go
Video ini saya percepat agar mempersingkat waktu. Ya, sudah 20 detik. Kemudian snapshot dan letakkan di nomor 8. Nomor 9, rubah tampilan grafis menjadi bentuk percepatan. Kemudian snapshot dan letakkan di sini. Mengenai analisis dan pembahasan. Yang pertama, X1 dan Y1 menyatakan posisi kumbang kecil, dan X2 dan Y2 menyatakan posisi kumbang kedua. X1 dibanding X2 dapat dibulatkan sehingga perbandingannya 2 dibanding min 1, kemudian Y1 dibanding Y2 dibulatkan menjadi 0 dibanding 0. Karena nilai perbandingannya sama, maka bisa ditulis menjadi 1 dibanding 1. Kemudian yang kedua, membentuk kurva fungsi sinus karena kurva membentuk gelombang bergerak yang teratur. Selanjutnya nomor 3, berdasarkan data yang diperoleh pada data butir 4 dapat dilihat jika kelajuan kedua kumbang konstan. Hal ini dapat dilihat pada grafik yang berupa garis lurus. Dan dapat dilihat juga kelajuan kumbang kecil lebih besar daripada kelajuan yang dimiliki kumbang kedua, di mana kumbang kedua letaknya lebih dekat dengan pusat lingkaran. Kemudian nomor 4, berdasarkan kurva pada butir 5 juga dapat dilihat jika percepatan kumbang kecil lebih besar daripada percepatan kumbang kedua, berdasarkan data yang diperoleh pada butir 5. Percepatan yang dihasilkan oleh kedua kumbang merupakan percepatan sentripetal karena arahnya yang menuju pusat lingkaran. Kemudian nomor 5, pada perlakuan langkah 4 dan langkah 9 terdapat perbedaan, yaitu pada arah gerak rotasi, di mana langkah 4 memiliki nilai kecepatan sudut 2 radian per sekon, sehingga arah gerak rotasinya berlawanan dengan arah jarum jam dan menghasilkan nilai perpindahan sudut positif. Dan sebaliknya pada langkah 9 memiliki kecepatan sudut minus 2 radian per sekon, sehingga arah gerak rotasi searah dengan jarum jam dan menghasilkan nilai perpindahan sudut negatif. Nomor 6, perbandingannya pada data pengamatan butir 7 dan 8, gambar dari grafik kecepatan dan percepatan mengalami kerapatan. Sedangkan pada butir 4 dan 5, gambar grafik kecepatan dan percepatan lebih renggang. Hal itu terjadi karena perbedaan besar nilai kecepatan sudut pada butir 7 dan 8 sebesar 4 radian per sekon, serta pada butir 4 dan 5 sebesar 2 radian per sekon, sehingga menyebabkan kecepatan putar juga semakin besar dan berpengaruh pada bentuk grafiknya. Berdasarkan praktikum mengenai gerak melingkar peraturan, dapat disimpulkan bahwa kelajuan gerak melingkar peraturan konstan, seperti yang terlihat pada grafik kedua kumbang. Dan kelajuan kumbang yang terletak lebih jauh dari pusat lingkaran memiliki kelajuan yang besar, dibanding kumbang yang memiliki jarak lebih dekat dengan pusat lingkaran. Lalu, ketika kumbang memiliki kecepatan sudut negatif, maka arahnya menjadi searah dengan jarum jam. Namun ketika kecepatan sudutnya positif, arah geraknya akan berlawanan dengan jarum jam. Kemudian, untuk nilai kecepatan sudut yang diberikan pada kedua kumbang akan berpengaruh dengan kelajuan serta percepatannya, di mana jika kecepatan sudut besar, maka nilai kecepatan dan percepatan kedua kumbang juga besar. Begitu juga sebaliknya. Dan percepatan yang terjadi adalah percepatan sentripetal, di mana arahnya